Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Miss berharap kalian tetap sehat, selalu hebat, dan terus semangat. Agar belajar kita dihitung sebagai ibadah dan bernilai pahala, mari sama-sama kita ucapkan basmalah sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar mengenai keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita. Jika kita mengamati, banyak sekali peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Garam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah nikmat makanan juga diperoleh dari perubahan wujud. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di Nusa Tenggara. Proses menghasilkan garam dimulai dari petani menyiapkan tanah petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Selanjutnya, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Karena jika kita memanen garam menunggu musim hujan tiba, akan menyebabkan kualitas garam menurun atau tidak bagus. Setelah dipanen, garam-garam lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Dari penjelasan tadi, tahukah kalian perubahan wujud apa yang terjadi pada proses pembuatan garam? Kalian yang memperhatikan dari awal pasti akan menjawab perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pada proses pembuatan garam, air laut yang terkena sinar matahari menguap menjadi gas menyisakan kristal-kristal garam. Ratna ingin memanen garam secara langsung. Ratna mulai memanen garam pukul 07.00 dan selesai pukul 09.30. Berapa lama Ratna memanen garam? Yuk kita bantu Ratna menghitung. Ratna mulai memanen pukul 7 dan selesai di pukul 9.30. 07.00 sampai 08.00 itu berarti lama waktunya adalah 1 jam. 08.00 sampai dengan 09.00 lama waktunya 1 jam. Dan 09.00 sampai 09.30 lama waktunya adalah 30 menit. Jadi 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam ditambah 30 menit. Jadi berapa teman-teman lama waktu Ratna untuk memanen garam? Ya benar, 2 jam 30 menit. Made berangkat ke rumah petani garam pada 08.25. Perjalanan ke rumah petani garam membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapakah Made sampai rumah petani? Yuk teman-teman, mari kita bantu Made menghitung. 08.25 ditambah 30 menit. Mengapa 30 menit? Karena perjalanan ke rumah petani garam membutuhkan waktu 30 menit. Jadi 08.25 ditambah 30 sama dengan 08? Ya benar, 08.55. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan latihan soal ya. Di sini soal yang pertama yaitu waktu menunjukkan pukul 5, 30 menit setelahnya adalah. Baik teman-teman, mari kita jawab bersama ya. 05.00 setelah atau sesudah itu menggunakan tanda tambah. Jadi 05.00 ditambah 30 sama dengan 05.00.
30. Baik, untuk soal yang kedua, 06.20 20 menit sebelumnya adalah sama dengan kita kerjakan bersama kembali ya. 06.20 dikurang. Mengapa dikurang? Karena pertanyaannya adalah sebelum, maka harus menggunakan tanda dikurang. 06.20 dikurang 20 sama dengan 06.00. Untuk soal selanjutnya, teman-teman dapat mengerjakannya di rumah ya. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Coba kalian tuliskan ya pendapatmu.